wajib itu tidak ditarifi seperti ini, karena kewajiban itu atau al-wajib dikatakan hadza hukmuhu wajibun. Jadi wajib itu tidak ditarifi dengan ta'rif. Yang ditarifi dengan itu adalah wajib dari sudut pandang al-wujub. Apa sih al-wujub itu? Baru secara samrah adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, atau secara ta'rif hati adalah ma yutlabu fi'luhu talaban jaziman, atau ma tuliba fi'luhu talaban jaziman, suatu yang memang dituntut oleh syari' dengan tuntutan yang sangat tidak boleh tidak, maksudnya kecuali ada dispensasi atau untuk. Jadi itu perlu diperhatikan. Dan sudah saya jelaskan juga bahwa Al-Imam Al-Juwaini atau Imam Al-Haramain pengarang kitab ini menarifi 7 ahkam syar'iyah ini dengan ta'rif rasmi atau ta'rif dalam pandangan samrah. Dan sudah saya jelaskan juga bahwa makna dari wa yu'aqabu ala tarkihi tidak harus semua orang yang meninggalkan kewajiban itu lalu diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata 1%, andai kata 1% yang diiqab oleh Allah, sedangkan 99%-nya tidak diiqab padahal melanggar kewajiban, padahal tidak melakukan kewajiban, maka tetap ta'rif ini dibenarkan. Wa yu'aqabu ala tarkihi tetap benar. Sudah saya jelaskan seperti itu. Kan tetapi kalau saya bilang bahwa saya tidak perlu menjelaskannya seperti yang dijelaskan oleh Syarih Al-Imam Al-Mahalli, kan tetapi saya lebih kepada dalil lain. Jadi benar memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan berkudrat sekali untuk memasukkan para ahli maksiat, naudzubillah min dzalik, kepada surganya, dan memasukkan orang yang salat, puasa segala macam ke dalam neraka. Kan bisa saja, karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Artinya suatu hak yang tidak bisa diintervensi oleh orang lain selain Allah semata. Itu maknanya. Akan tetapi bukan berarti dengan begitu lalu ta'rif wa yu'aqabu ala tarkihi tidak pada tempatnya. Dan dijawab oleh Al-Mahalli dengan jawaban yang sudah saya jelaskan begitu rupa. Kan tetapi kalau saya pribadi khususnya menjelaskan hal yang bisa saja disanggahkan kepada wa yu'aqabu ala tarkihi dengan suatu pandangan lain, bahwa memang seperti itu iradahnya Allah dan kudratnya, akan tetapi Allah juga punya statement dan ketentuan sendiri. Punya ketentuan sendiri, yaitu Allah SWT telah berjanji kepada kita, bahkan bersumpah atas namanya, akan memasukkan orang yang melanggar kewajiban-kewajiban darinya ke dalam neraka, sedangkan Allah SWT akan memasukkan orang-orang yang muhsin, yang masuk dalam golongan orang-orang yang dianggap baik oleh Allah, ke dalam surganya. Itu adalah janji Allah. Dengan kita punya kaidah dalam masalah janji Allah itu adalah innallaha la yukhliful mi'ad, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan melanggar sumpah dan janjinya. Bukan berarti karena Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaannya lalu boleh atau bersifat semaunya. Ya memang seperti itu kaidah awalnya, kan, tetapi setelah itu Allah juga punya kaidah lain. Nah, akan tetapi tetap yang dikatakan oleh Syekh Al-Mahalli dalam menyarai kitab ini tetap kita perhatikan, tetap kita kita apresiasi, ya, tetap kita junjung tinggi.
Dia berkata wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu li wahidin minal usah. Walaupun 1%, sedangkan 99%-nya dimaafu oleh Allah, ma'al afu yang ghairi. Paham itu? Dan bisa juga wa yajuzu an yurida wa yatarattabul iqabu ala tarkihi. Ya, bisa saja juga bermakna Allah Subhanahu wa taala ingin, ya, atau berkehendak, ya, wa yatarattabul iqabu ala tarkihi, sedangkan iqab tetap berlaku, ya, kepada orang yang malah melakukan kewajiban. Bisa saja hal tersebut, ya. Kama amara bihi ghairuhu, seperti yang disampaikan oleh selain beliau, selain pengarang kitab ini. Fala yunafil afwa, dengan begitu berarti tidak menutup kemungkinan memang terjadi ada pengampunan dari Allah. Artinya jika begitu, ta'rif atau definisi tetap pada tempatnya, walaupun definisinya secara samrah atau resmi. Paham? Paham ente? Nah, sudah saya jelaskan. Ini agak rumit untuk pemula, makanya saya ulangi. Baik, wal mandubu min haitsu wasfuhu bin nadbi. Selalu seperti itu, karena al mandub itu adalah hukum jadi. Al mandub itu hukum jadi. Apa hukumnya ini? Mandub. Lalu kalau ditanyakan apakah itu mandub, tidak ada jawabannya. Ya, mandub adalah hukumnya ini. Gitu jawaban yang sesungguhnya. Nah, kalau ente mau menarifi bapak mayusabu ala fi'lihi wala yu'aqab wala tarki umma, itu bukan mandub, tapi itu nadab. Nah, paham? Nah, jadi kalau ente bagaimana hukumnya, orang itu bagaimana? Orang itu bagaimana potongannya? Oh ya, tinggi dia. Apakah tinggi itu? Tapi kalau tinggi yang dimaksud adalah tinggi sebagai masdarnya, bukan sebagai isim sifat. Begitu. Ngerti nggak? Orang itu adalah orang yang tinggi, kan begitu. Jangan tanya orang yang tinggi itu apakah, bukan. Tapi yang ditanyakan adalah tinggi itu apa. Zaid adalah orang ganteng, kan begitu aslinya. Lafadznya itu orang ganteng. Meskipun secara bahasa Indonesia Zaid itu ganteng, padahal salah dalam pandangan bahasa Arab itu. Zaid itu ganteng, salah. Sebenarnya Zaid itu adalah orang yang, kan jamil bahasa Arabnya. Masa Zaidun jamalun? Nanti ketika ngomong Zaidun jamalun apa Zaidun jamilun? Jamil. Apa artinya jamil? Ganteng apa orang yang ganteng? Orang yang ganteng. Bahasa Arabnya ganteng apa? Jamal. Kan salah kalau ngomong Zaidun jamalun secara bahasa umum. Meskipun ente tadi, oh bisa saja Ustaz majas mursal. Itu kan omongan kedua. Namanya aja majas. Peletakan kedua. Karena kita berbicara tentang peletakan umum, peletakan awal. Ngerti nggak? Nah, kalau ente tanya, kalau mau tanya apakah itu ganteng, jangan tanya mahwal jamil. Salah ente. Ente seharusnya ngomong mahwal jamal. Sama kayak ini. Biar nggak bingung gitu. Cuman dalam bahasa sehari-hari, orang cenderung mengatakan apakah itu wajib, seharusnya apakah itu wujub. Apakah itu mandub, seharusnya apakah itu nadab. Kalau hukum jangan bilang apa hukumnya ini, jangan sunnah, salah juga. Seharusnya masnun. Ini terbalik-balik dalam bahasa Indonesia sehingga terbawa ke orientasi tiap hari, terbawa kepada mindset jadinya, kepada cara orang berpikir. Apa hukumnya salat duha? Itu kesalahannya, salah ini. Yang benar adalah masnunah atau mandubah dalam mazhab Syafi'i lah, karena nggak dibedakan masnunah, mandubah, muraghabiyah, tidak dibedakan. Seharusnya anda jawab masnunah, baru apa itu yang dikatakan sunnah, baru. Ngerti nggak? Nah, sama dengan apa hukumnya zina? Yang benar, nggak ada mahrumah, mahrum itu. Wong dia fi'il madinya haruma. Masa haruma isim fi'il yang ikut wazan fa'ula punya isim maf'ul. Haram dari lafaz, dari fi'il madi. Harama Allah, hurima zina. Dan begitu. Harama Allah, mengharamkan Allah. Hurima diharamkan zinanya. Isim maf'ulnya haram.
Tidak ada. Ente yang salah malah bilang apa hukumnya zina? Zina adalah haram. Bahasa Indonesia itu. Bahasa kita adalah berorientasi bahasa. Nah, lalu ditanyakan apa itu haram? Haram adalah begini-begini. Ngerti maksudnya min haitsu wasfuhu? Sudah selesai maknanya. Ada yang memaknai min haitsu wasfuhu itu dengan niat, tapi itu terlalu jauh dari yang asal gitu. Dari makna yang diletakkan sejak semula. Min haitsu wasfuhu bin nabi ma yuzhabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi qoma. Begitu juga ini adalah ta'rif berdasarkan samrah. Sedangkan ta'rif yang definitif istilahnya, ta'rif yang benar-benar pas secara definisi, yaitu ta'rif haddi kalau dalam istilah bahasa Arabnya adalah ma tuliba fi'luhu, dituntut juga diadakan tapi talaban ghaira jazim. Tapi tuntutannya tidak seterlalu wajib. Nah, tapi kalau orang-orang sufi khususnya melihat sunnah ini seperti kewajiban. Tapi ada istilah di antara mereka yang sering disampaikan oleh Habib Hasan Syatiri itu, orang yang biasa meninggalkan perkara sunnah, dia akan diiqab oleh Allah untuk biasa meninggalkan perkara wajib. Makanya tidak ada sufi itu meninggalkan perkara sunnah. Rata-rata seperti itu. Tidak ada. Habib Hasan Syatiri ini kalau ngomong kepada kita, itu sudah sholat witir tadi malam. Sudah berapa rakaat? 3. Ayo. Gitu. Sudah sholat, apalagi bilang mau sholat ya Habib. Wah, dipendungin deh. Kalau perlu diusir dari Watarim nanti. Ya salat witir 2,5, maksudnya 3, 2 dan 1 maksud saya 3. Itu waib, gitu beliau menyatakan tidak pantas bagi santri itu kurang dari 11 rakaat salat duha. Yang dia bilang sudah salat dari 2 rakaat, nggak perlu diusir nih. Harus 8. Jadi yang dipikirkan itu maksimal gitu. Dan dianggap satu yang wajib. Meskipun bukan beriktikat bahwa itu adalah kewajiban, tapi pandangannya beliau sendiri itu adalah tidak boleh tidak gitu. Ya kaidahnya seperti itu. Barang siapa yang sudah biasa meninggalkan perkara sunnah, maka ia akan diiqab oleh Allah SWT dengan mudah meninggalkan perkara wajib. Dan itu kenyataan. Tapi kita tidak akan berbicara seperti itu. Pandangan kita adalah pandangan usulul fiqih, di mana yang dikatakan nadb atau sunnah adalah matuliba talaban ghaira jazim, atau matuliba fi'luhu talaban ghaira jazim. Di sini disebutkan mayusabu ala fi'lihi wa la yu'aqab. Andai kata ditinggalkan, dia tidak mendapatkan iqab apapun kecuali dengan nilai-nilai eksternal. Kalau ada nilai-nilai eksternal seperti istihza kepada sunnah, walaupun itu sekedar sunnah, maka lain lagi masalahnya. Masalahnya dia bukan karena meninggalkan sunnah, tapi dia telah melakukan perkara haram, yaitu kerangka istihza. Ngerti? Istihza, meremehkan sunnah. Apa siapa? Gitu. Sunnah jelas padahal. Nah, maka dia bukan berarti meninggalkan sunnah masalahnya, tapi dia telah melakukan perkara haram, yaitu al-istihza. Nah, ini mudah sekali. Wal mubahu min haitsu wasfuhu bil ibahah. Kalau mubah sendiri nggak ada ininya, nggak ada apanya, nggak ada ta'rifnya. Dia adalah hukum jadi. Ketika kita membicarakan ta'rif harus dikembalikan kepada naslar, yaitu al-ibahah. Ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kalau kita bicara ala fi'li pasti juga ala tarkihi, karena sekali boleh. Ngerti nggak? Makanya ketika Urwah bin Az-Zubair, adik daripada Abdullah bin Az-Zubair, memandang ayat
ayat sa'i, fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Dia memandang bahwa nggak apa-apa nggak sa'i. Ya dah? Wa man tatawwafa bihima fala isma alaihi. Ya. Fala isma alaihi. Fala junaha diberi. Fala junaha alaihi. Fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Jadi nggak apa-apa dia untuk melakukan tawaf, kan gitu artinya. Dipandang kalau bicara boleh untuk tawaf berarti boleh untuk tidak tawaf. Misalkan dia. Makanya dia lalu pergi kepada Aisyah. Wahai khalati, wahai bibiku, kalau menurut saya sa'i itu nggak apa-apa tinggalkan. Artinya nggak ada kewajiban bersa'i. Sama kulta ya benar ukhti, kata Aisyah. Alangkah jeleknya apa yang dikatakan engkau. Aku mendengar dari Rasulullah SAW bahwa sa'i itu adalah salah satu kewajiban dalam haji. Tidak boleh tidak ditinggalkan menurut madhab apapun. Kalau ada menurut madhab yang mengatakan sunnah, tapi itu kan madhab yang tidak baik, yang sudah ditarjih oleh Syekh, oleh banyak orang, diantaranya oleh Syekh Al-Sabuni dengan menukil dari Al-Jami' dari Al-Quran, punya Al-Qurtubi, dan juga Tafsirul Quran punya Al-Jassas. Jadi katakan seperti itu. Jelas. Artinya pendapat yang benar adalah tidak boleh tidak, baik dikatakan itu rukun ataupun dikatakan kewajiban saja, dan tidak ada yang mengatakan sunnah. Ngerti nggak? Bayan kita sudah membahasnya. Sama kulta ya benar ukhti. Nah, jadi masalahnya sekarang adalah ketika beliau melihat fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Tidak apa-apa untuk bertawaf. Berarti maknanya tidak apa-apa untuk tidak bertawaf. Tidak mengapa, tidak berdosa untuk tawaf. Berarti tidak mengapa juga untuk. Kayaknya ketika kita berbicara tentang mala yusabu ala fi'lihi, begitu juga harus watarkihi tentunya, walaupun tidak disebutkan. Konsekuensi itu nggak apa-apa untuk dilakukan, berarti tidak apa-apa untuk tidak dilakukan. Wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak mengapa juga untuk ditinggalkan, berarti maknanya tidak mengapa juga untuk dilakukan. Makanya ditafsiri wa tarkihi wa fi'lihi. Nah, artinya aima la yata'allaqu bi kullin min fi'lihi wa tarkihi thawabun wa la iqabun. Dilakukan atau enggak dilakukan, enggak berbicara masalah thawab, enggak berbicara masalah iqab, kecuali ada perkara baru yang bersifat eksternal. Makan memang boleh, tidak makan juga boleh. Akan tetapi apabila ente berniat dengan makan itu untuk kekuatan beribadah, ya tentunya adalah berpahala. Mengerti? Dan apabila ente makan itu niatnya adalah untuk sombong kepada khalayak, saya kalau tidak makan nggak gagah. Makanya saya harus makan biar gagah. Biar kayak binaragawan harus makan. Nah, ketika makan begitu niatnya sudah, nah itu nabi bersifat eksternal. Yang kita bicarakan adalah al-akal min haitsu huwa. Dari kalau kita bicara makan, ya makan itu sendiri apa hukumnya? Zatiahnya makan itu apa? Ngerti nggak? Sama dengan rokok. Kalau kita bicara rokok itu adalah untuk apa? Rokok itu saja. Secara zatiah mubah, siapapun ngomong seperti itu. Tapi dia berkonsekuensi yang lebih banyak mudaratnya tentunya daripada ini. Bagaimanapun dah, walaupun ini mubah karena tidak ada dalilnya secara khusus tentang keharaman dan dan sebaliknya haram. Nah, tetapi konsekuensi ini tidak dapat dibendung. Bahwa rokok itu menurut ijma'ul atibba atau ittifaqul atibba, dan siapapun yang berakal waras dia itu lebih banyak mudaratnya. Sedangkan Rasulullah bersabda la dharara wa la dhirara fil Islam, dan yang lain-lainnya wala tulqu biaidikum ila tahluka,
Memang bersifat eksternal, tapi sesuatu yang sangat lazim. Menjadi kelazimannya sudah. Bahwa rokok itu kelazimannya adalah darar. Nah, ya tentunya orang berpandangan macam-macam. Kalau tukang rokok kayak Kiai Azizi Hasbullah, Ustaz Azizi Hasbullah namanya, Ketua Basul Masail Jawa Timur, NU, PWNU Jatim, ketuanya dia. Dia nggak ngerokok kalau tidur sama sholat. Sholat dia nggak ngerokok, tidur nggak ngerokok. Gitu. Selain dua hal itu, ngerokok dia. Apalagi terlambat untuk sahur. Sahur sudah hampir terlambat, hampir subuh, hampir imsak umpamanya kita. Makan, ya sambil ngerokok. Biar ada kesempatan merokok. Habis makan kalau nggak ngerokok ini. Saya dulu di Sidogiri begitu kalau makan sambil ngerokok. Kan. Seperti ini. Ya. Belum sadar waktu itu. Nah, di mana-mana jelas ya. Nah, ada yang menyanggah dalam hal ini dalam masalah mubah ini. Kenapa mubah dimasukkan ke dalam hukum-hukum taklifi? Padahal hukum taklifi itu harus ada kulfah. Kulfah itu harus ada paksaan dari Allah. Kamu harus melakukan ini. Kamu tidak boleh melakukan ini. Ada paksaan. Mubah ini kan tidak dipaksa sama sekali. Kalau memang tidak dipaksa, ya berarti bukan hukum taklifi. Dan yang melakukan perkara mubah bukan seorang mukallaf. Mereka begini dari sisi itu. Kenapa dimasukkan kepada hukum taklifi? Sedang taklifi namanya saja itu kan diambil dari kulfah. Sesuatu yang ada nuansa paksaannya. Dan seorang mukallaf artinya orang yang dipaksa oleh syariat untuk merealisasikan program syariat, program Allah SWT. Iya kan? Nah, jawabannya iya memang kami akui bahwa mubah itu bukan termasuk hukum taklifi secara dasar. Akan tetapi kita tidak boleh tidak membicarakannya. Karena kalau kita bicara pahala dan siksa, thawab dan iqab, pasti ada alternatif yang tidak berbicara tentang thawab dan iqab. Pasti, dan itu juga kita bicarakan nanti apa hukumnya. Terus mau bilang apa kita kalau nggak bilang hukumnya apa? Apa hukumnya makan? Ente ketika bilang hukum, dia berarti maksud salah satu hukum. Terus mau bilang apa ente? Apa anunya makan? Apanya anunya? Pasti yang ditanyakan orang adalah hukumnya. Ya kalau hukum ya, kalau bicara hukum taklifi 4. Nah sedangkan ini nggak wajib, nggak sunnah, nggak makruh, nggak haram. Tapi kenapa pertanyaannya bilang apa hukumnya? Dan jawabannya, hukumnya adalah enggak haram, enggak wajib, enggak sunnah, enggak makruh. Kan repot jadinya. Betul simpel. Kalau enggak 4-4-nya apa namanya? Iya diistilahkan sebagai mubah. Berarti kalau ditanyakan apa hukumnya, jawabannya adalah hukumnya mubah. Terus apa lagi? Masa mau ngomong apa anunya makan? Apanya anunya? Bersifat umum. Ngerti nggak? Nah, makanya sanggahan tersebut dapat kita jawab dengan istilah al-ghalabati. Ada istilah taghlib, memenangkan satu daripada yang lain. Karena yang lain yang menang itu, ya, atau satu hal yang menang itu lebih pokok umpamanya. Dan itu berlaku di dunia bahasa Arab. Ini termasuk paham bahasa Arab. Contohnya apa? Al-abawain, 2 bapak. Karena secara zahir bapak sama ibu memang yang memegang kendali adalah bapak. Makanya nggak ada al-ummain. Ibu dan bapak nggak ada. Pakai bahasa Arabnya al-ummain. Tapi yang ada adalah al-abawain atau al-walidain. Jadi bapak dan ibu bukan berarti bapak-bapak itu. Walaupun secara zahir artinya bapak dan bapak.
Kalau sekedar untuk meringkas tapi tidak ada yang merasa lebih atau merasa atau tidak ada yang dianggap lebih daripada yang lain, boleh dua-duanya. Contohnya al-masyriqain, dua timur. Maksudnya apa? Timur dan barat. Tapi juga ada al-maghribain. Nggak ada yang bilang bahwa barat lebih mulia daripada timur, atau lebih afdal daripada timur. Siapa yang bilang? Tidak ada yang bilang. Begitu ya sebaliknya, timur dong yang lebih afdal. Tidak ada. Karena dia kan keluarnya matahari, gitu lah. Iya kan? Orang yang pro barat, istilahnya dia akan ngomong juga dengan berbagai macam alasan, sehingga yang barat itu menang daripada yang timur. Pasti itu. Karena memang kenyataannya tidak ada yang lebih dari berbagai macam sisi. Timur itu sama dengan barat. Lain dengan bapak dan ibu, memang yang membuat apa yang istilahnya membuat kebijakan dalam rumah tangga dan yang memegang kendali rumah tangga baik dan buruknya secara zahir adalah bapak. Jangankan ke syariat, dalam tata kehidupan sosial masyarakat setiap hari saja yang namanya bapak itu adalah kepala keluarga, atau kepala keluarga itu pada dasarnya adalah laki-laki. Suatu saat mungkin ada perempuan sebagai kepala keluarga seperti single parent, ya. Itu bisa single parent, perempuan satu-satunya, suami sudah meninggal, anak kecil-kecil, dia nggak mau bersuami lagi. Siapa yang menjadi kepala keluarga? Yang artinya urusan RT apa semuanya nanti siapa yang ngurus? Dan tertulis siapa kepala keluarganya? Perempuan. Tapi kan ini adalah jarang dibandingkan dengan kenyataan yang ada. Pasti laki-laki. Ngerti? Nah, jadi ini hukum mubah ini memang bukan termasuk hukum taklifi, akan tetapi ketika dibicarakan bersama-sama hukum taklifi, maka dia dimasukkan ke dalam hukum taklifi yang notabene-nya adalah hukum syariah. Ngerti? Berarti pembicaraan tentang mubah atau pengidofahan ini mubah kepada hukum taklifi adalah syar'i. Bersifat syar'i, diakui oleh syariah. Jangan lalu ente membentuk istilah sendiri nanti. Apa anunya makan? Agar menghindari lafaz hukum sehingga ente tidak merasa merasa memasukkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Keinginannya kan seperti itu. Akhirnya ente ngambil alternatif sendiri dengan mengatakan apa anunya? Apanya anunya? Dan yang lain-lain tidak bisa. Ya harus berbicara seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan al-ghalabah atau at-taghlib. Memenangkan satu dari yang lain. Memenangkan apa? Memenangkan hukum taklifi yang empat itu kepada hal ini yang bernama al-mubah. Dalam kitab-kitab yang lain, mubah itu dibahas nanti belakang nomor 5. Sudah kan ya? Seharusnya memang demikian. Di sini nggak tahu kenapa mubah lebih dulu dari mahdzur dan makruh. Seharusnya mahdzur dulu, lalu makruh, lalu mubah. Namanya juga alternatif ya, kalau nggak bicara sawab dan iqab. Ya. Namun mahdzuru min haitsu wasfuhu bil hadr ay hurmati itu ma yusabu ala tarkihi imtithalan wa yu'aqabu ala fi'lihi. Imtithalan itulah dengan niat memang mengikuti arahan atau anjuran. Sesuatu yang yang berhubungan dengan pahala apabila ditinggalkan. Tapi imtithalan memang ada niat dan ada kesempatan seharusnya. Tetapi ente tidak melakukan, baru dapat pahala. Jangan lalu ente sekarang dapat pahala meninggalkan zina. Besar lah pahala meninggalkan zina itu. Berarti ente sekarang dapat pahala. Kan tidak pernah zina ente mulai dulu. Alhamdulillah min dzalik. Berarti itu banyak pahalanya. Tidak, karena ente salah. Tidak ada niat, tidak ada kesempatan juga. Nah, belum teruji kan istilahnya. Coba sendirian ente. Lalu tergeletak perempuannya di sana, minta dizinai. Alhamdulillah min dzalik. Nah,
Ente lalu, nah, Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Ente adalah himar, ente adalah syaitan, banyak ente lalu lari. Kayak Yusuf, itu pahala. Ente pahalanya kayak Nabi Yusuf. Bener. Saya dapat pahala sama kayak pahalanya Nabi Yusuf saat itu. Bukan pahala kenabiannya. Awas ini. Pahalanya Nabi Yusuf saat menghindar dari maksiat besar itu. Bukan lalu mendapat kedudukan seperti kenabiannya Nabi Yusuf. Enak ini. Tidak. Ya saat Nabi Yusuf itu meninggalkan Zalikha itu, ya, perempuan bernama Zalikha, Nabi Yusuf ini dapat pahala khusus dari Allah. Di samping kenabiannya. Gitu. Ngerti? Tidak tahu pada saat itu sudah dianggap menjadi nabi atau belum. Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan. Jelas ya? Nah, makanya ada embel-embel imtisalan. Begitu juga di bawahnya wa yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau ente melakukan, ya, baik niat atau enggak ini, namanya juga tidak melakukan, terjerumus ke dalamnya, maka kita dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kecuali orang-orang yang bertaubat. Karena ada nas dari Allah Subhanahu wa taala, illa yatubullah. Kecuali Allah menerima taubatnya atau memberi taubat. Mengerti? Dan ataib minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, itu lain lagi. Wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu li wahidin min al-usat ma'al afwi an ghairihi. Sama, ya. Ketika kita bicara maknanya iqab ini pada pada permasalahan wajib. Nah, wa yujuzu an yurida al-musannif wa yatarattabu al-iqabu ala fi'lihi kama abbara bihi ghairuhu. Dan yang bisa saja musannif itu menginginkan makna wa yatarattabu al-iqabu ala fi'lihi seperti yang ditampilkan oleh selain musannif. Paham enggak maksudnya itu? Wa yujuzu an yurida sama dengan sebelumnya itu. Ngerti enggak? Ini biar jelas nanti. Ini enggak jelas sama jadi meskipun sama muntahin ini. Orang kadang-kadang sudah gede, belajar 10 tahun di pondok enggak paham. Wa yujuzu awas nanti ini apa? Maknanya apa ya? Gitu ya. Wa tarattabu al-iqabu ala ala tarkihi. Loh. Iya diwajib, diharam. Sama saja. Ala fi'lihi kalau diwajib. Ngerti? Ala tarkihi kalau ala fi'lihi di masalah al-hurmah al-hadr. Dan wa yatarattabu ala tarkihi kalau masalah al-wujub. Ya. Betul kan? Wa yatarattabu wala betul. Yang di sini wa yatarattabu alaikum ala fi'lihi. Betul. Awas Nur, ini Nur. Kebingungan kalau sudah suruh memaknai. Awas Sultan, lihat sini. Yang pertama tadi di dalam masalah wajib ada di bawah wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu li wahidin minal usati ma'al afwi an ghairi. Titik itu. Titik, enggak ada hubungan dengan lafaz setelahnya. Secara takrif. Titik. Wa yajuzu an yurida ail musannif. Titik 2. Nah, itu yang enggak ada di sini. Wa yatarattabu al-iqabu ala tarkihi, kama abbara bihi ghairuhu, fala yunafil afwa. Jelas sama dengan di sini juga.
Taratabul iqab wa ala fi'li kama qala bi ghairi fala yunafil afwa. Sama di masalah keharaman. Ngerti Nur? Boleh saja yang dimaksud oleh musannif adalah ini. Adalah lafaz ini. Lafaz ini. Musannif kan berkata ini wajib adalah ma yuzhabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ngerti nggak? Bisa saja musannif itu atau memungkinkan sekali musannif itu menginginkan ini maknanya untuk atau sebagai gantinya takdir ini. Aja, ma yusabu ala sesuatu yang apabila dilakukan dapat pahala. Wa yu'aqabu ala tarki dan apabila ditinggalkan dapat iqab, dapat sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Mengerti? Bisa saja musannif kata siapa? Kata penyarah. Siapa musannif yang dimaksud? Musannif Imamul Haramain atau Al-Imam Al-Juwaini. Ngerti? Ahmad Al-Juwaini. Kata siapa nih? Ini bahasanya siapa? Yusuf Yurida ini bahasanya siapa? Al-Mahalli. Dhamir kembali kepada siapa? Ahmad Al-Juwaini atau Imamul Haramain. Ngerti? Kata Al-Mahalli, bisa saja Imamul Haramain menginginkan ini sebagai gantinya redaksi ini. Dengan kata wa yatarattabu ini. Yatarattabu itu berkonsekuensi artinya. Wa yatarattabu dan berkonsekuensi ada sanksi apabila dilakukan. Dalam masalah haram. Atau dalam masalah wajib dan berkonsekuensi ada siksa apabila ditinggalkan. Dengan bahasa ini, ngerti nggak? Dengan bahasa seperti ini, apabila musannif atau Imamul Haramain menginginkan seperti ini, maka fala yunafil afwa. Tidak menutup kemungkinan kalau ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekedar konsekuensi. Kan bisa saja sesuatu itu terlepas dari konsekuensi. Terlepas dari kebiasaan. Konsekuensi dari melakukan keharaman, naudzubillah zina umpamanya, ngerti? Adalah masuk neraka. Tapi kan fala yunafil afwa. Kan tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala memberi maaf. Walaupun ini nggak minta maaf pada Allah, kan tidak menutup kemungkinan. Ngerti nggak? Itu yang dimaksud. Wa yajuzu an yurida al-musannif Imamul Haramain wa yatarattabu al-iqab ala ini maf'ul bih dari yurid. Umpama bahasa Indonesianya gitu, wa yajuzu dan boleh saja an yurida musannif itu menginginkan akan lafaz ini atau maknanya lafaz ini. Yaitu ini wa yatarattab. Ini kan tidak berbicara wa yatarattab, tidak bicara konsekuensi. Langsungnya siapa yang melakukan dapat pahala dan siapa saja yang meninggalkan sanksi di depannya. Tidak ada konsekuensi namanya. Seakan-akan ini tidak menyalahi sama sekali. Paham nggak maksudnya ente? Tidak ada yang menyalahi sama sekali. Pokoknya ente melakukan sholat, surga. Ente melakukan pencurian, neraka. Itu ini. Kalau sini enggak, lebih halus bahasanya. Bisa saja kata Al-Mahalli, musannif dengan bahasa ini menginginkan makna ini. Dengan bahasa ini, tapi yang diinginkan adalah ini. Wa yatarattabul iqab berkonsekuensi iqab kalau dilakukan dalam masalah hormat atau berkonsekuensi dapat pahala apabila berkonsekuensi dapat sanksi apabila ditinggalkan dalam masalah wujud. Nah, ketika kita bicara konsekuensi, berarti kan tidak menutup kemungkinan ada sesuatu yang menyalahi konsekuensitas itu. Paham nggak ini? Gimana ini? Tafsirannya Al-Mahalli begitu kepada Al-Musannif. Makanya siapa namanya? Ketika beliau menafsiri perkataan Imamul Haramain wala yu'aqabu ala tarki, beliau mengatakan apa namanya? Wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu li wahidin min al-qisati ma nafi an ghairihi. Jadi tidak harus orang semua. Kan kalau menurut ini
Siapa yang meninggalkan, ya, sanksi semuanya. Dan siapa yang melakukan, dapat pahala semuanya, nggak ada yang dikecualikan. Menurut takrif ini, paham nggak, Bidan? Tapi ditarifi oleh, ditafsiri takrif ini oleh Al-Mahalli, dikatakan tidak menutup kemungkinan. Nah, atau cukup, cukup bahwa andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala kepada satu orang dengan karena dia melakukan perkara yang wajib, satu orang yang dikasih 1%, 99% sholat jamaah puasa tapi masuk neraka. Atau sebaliknya, satu orang saja yang satu orang melakukan zina, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 99%-nya, ya, paham nggak? Yang melakukan dosa, yang melakukan zina, itu diiqab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap ini. Atau sebaliknya, ngerti ya? Beliau kan menafsirinya seperti itu. Akhirnya dengan tafsir seperti itu, beliau mengembangkan, boleh saja makna dari perkataan ini agar seperti yang ditafsirkan oleh saya itu benar, yakni wayakfi fi sidqil iqabi wujudu riwayat, agar benar tafsirnya itu, dia malah menambahi. Karena yang dimaksud oleh musannif bisa saja adalah ada istilah taratub. Ini yang perlu digarisbawahi ini. Taratub. Yang perlu digarisbawahi dari ini, ketika berbicara ini ada taratub di sana. Ada konsekuensi. Nah, kalau bisa bicara konsekuensi, kaedahnya adalah bisa saja kan satu hal itu tidak mengikuti kaedah dasar konsekuensi. Nah, kan bisa saja. Kan sekedar kelaziman namanya. Kan bisa saja sesuatu itu jadi tidak lazim. Dan ini memang benar seperti itu, kata beliau. Andai kata benar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya memberi pahala kepada orang yang melakukan zina, malah dimasukkan surga oleh Allah. Mengerti ya? Apakah berarti makna dari ini salah? Tidak. Bahkan gitu loh. Orang yang melakukan sholat semua masuk neraka. Sedangkan yang masuk surga cuma satu. Tetap benar ini. Karena maksud dari mayutabu ala fi'li itu adalah taratub. Makanya ini. Paham nggak maksudnya? Makanya wa yajuzu an yuridal musannifu ay imamul haramain wa yatarattabu. Jadi ini bukan waw ataf di sini. Bukan waw ataf ini, tapi ini adalah waw istinaf. Waw ini nggak ada hubungan dengan ini, bukan waw ma'iyah, bukan waw bukan waw ataf, bukan waw apa kata ente. Ngerti? Tapi ini sekedar istinaf. Wa yajuzu an yurida, boleh saja yang nusul musannif adalah lafaz wa yatarattabu gitu loh. Jadi bukan wa yatarattaba bacanya, wa yatarattabu. Ngerti deh? Awas. Nah, itulah yang perlu diperhatikan. Ya, kalau nggak paham tanya, nanti diem-dieman. Tahu nggak, Nur? Ya karena berbicara taratub, ya fala yunafil afwa. Bisa saja kan menyalahi konsekuensitas. Begitu. Artinya bisa saja diampuni oleh Allah. Karena Allah Maha Pengampun namanya. Kan memang. Tapi kita kan sudah punya kaidah seperti tadi. Memang Allah SWT bisa mengampuni orang yang berzina dengan cara dimasukkan ke dalam surga. Dan orang yang muti, orang yang taat bisa saja disaksi oleh Allah SWT dengan cara dimasukkan ke dalam neraka. Andai kata ada orang yang menyatakan seperti itu, setuju nggak ente? Setuju. Nggak setuju kok. Allah SWT muridun qadirun. Nah, ente mengakui Pak Allah muridun qadirun? Ya iya, firman Allah sendiri. Kan firmannya Allah. Yuridu apa? Kan begitu firman Allah. Yang murid ya. Dan qadir. Allah ala kulli syai'in qadir. Murid yang sebanyak-banyaknya. Yuridullahu bikumul kan murid dia berarti.
Berarti kan maha berkeinginan. Kalau berkeinginan kan bisa saja berkeinginannya itu yang aneh-aneh. Setuju nggak? Seumpamanya ada orang yang katakan bisa saja Allah Taala keinginannya itu aneh, tidak sama dengan jalan biasanya. Setuju nggak ente? Setuju. Akan tetapi kita punya kaidah juga. Kita tidak semata-mata mengikuti kaidahnya ente, karena Allah juga bikin kaidah dalam yang lain bahwa Allah itu berfirman begini dan begini, yang intinya firman itu adalah janji atau sumpah Allah bahwa akan memasukkan orang yang taat kepadanya ke dalam surga dan orang yang maksiat kepadanya ke dalam neraka. Ngerti? Timbul kaidah baru bahwa Allah la yukhliful. Ini selesai. Memang seperti ini secara umum, tapi ditaksis dengan kaidah baru. Ya kalah yang umum. Ya kan kalah, kan tadi umum bisa saja Allah begini. Taksisnya barusan Allah tidak menyalahi janjinya atau sumpahnya. Jelas ente? Itu caranya. Nah, wal makruh, nah ini tidak berbicara seperti itu. Apa namanya? Al-musannif. Wal makruh min haitsu wasfuhu bil karaha ma yusabu ala tarkihi imtisalan wa yuqabu ala fi'lihi. Jelas. Wala yuqabu ala fi'lihi. Andai kata dia melakukan sesuatu yang secara syariat dianggap sekadar makruh, ya nggak apa-apa gitu. Nah, secara dzatiyah dari karaha itu. Ngerti? Secara dzatiyah dari karaha itu. Tapi kalau dengan karaha itu dia jadinya istihza juga, oh, saya akan melakukan ini. Kok kata siapa ini nggak boleh akhirnya seperti itu, maka bukan karena dia melakukan kemakruhannya dapat dapat siksa atau sanksi, tapi karena dia telah beristihza kepada hukum syar'i. Masalahnya berarti masuk ke dalam haram. Dia melakukan istihza kepada agama kan bukan masalah makruhnya, tapi masuk ke dalam. Jelas ya? Nah, dan ente kalau meninggalkan dapat pahala. Ngerti nggak? Ente kalau meninggalkan, berarti itu sekarang ini kan ini menurut mazhab Syafi'i umpamanya menggunakan min syafa setelah wudhu itu hukumnya makruh. Tahu min syafa ente? Handuk dan semacamnya lah. Itu makruh dalam mazhab Syafi'i. Meskipun yang rajih itu tidak. Ini karena Rasulullah berapa kali dalam hadis-hadis dinyatakan beliau menggunakan min syafa. Meskipun tidak karena musim dingin. Kalau musim dingin ittifaq semua boleh. Meskipun mazhab Syafi'i. Ini biasa, musim biasa. Paham nggak? Nah, berarti ente umpamanya dalam sudut pandang mazhab Syafi'i dari sisi itu, sisi min syafa, berarti ente dapat pahala dong sekarang. Sekarang ente kan tidak menggunakan min syafa. Nah, betapa banyaknya pahalanya ente. Ente tidak berzina, ente tidak mencuri, ente tidak mengumpat sekarang, dan ente tidak memusuhi siapapun. Sekarang ini lagi memusuhi ente, enggak kan? Enggak. Berarti dapat pahala terus ente dong. Hebat ente, wali Allah. Ya tidak, tapi ada istilah intisalan. Ketika ada kesempatan ente tidak melakukannya karena intisalan, mengikuti prosedur syariat. Intisalan itu mengikuti prosedur syariat atau ajaran syariat atau anjuran syariat. Jelas. Mengikuti kriteria syariat. Ada kesempatan jadi ente menahan diri untuk mengikuti anjuran syariat. Nah, itu yang perlu diperhatikan, intisalan itu. Jadi berarti lafaz intisalan dalam hal ini qaidun labudda minhu. Jadi nanti bisa menambahi hasyiahnya, hadza qaidun labudda minhu. Tidak boleh tidak, harus ada qaid itu, harus ada batasan intisalan. Terangkan kenapa? Karena atau agar tidak disangka oleh masyarakat bahwa secara mutlak orang yang meninggalkan perkara haram dan makruh dapat pahala. Berarti semua orang dapat pahala dong. Tidak. Melakukan apa-apa pahala. Ngerti nggak? Ketika ada
fi'il. Ketika ada kesempatan untuk melakukan sesuatu, itu yang perlu disampaikan sebenarnya. Artinya perlu ditulis sebagai syarat. Ini kan tidak ada nih. Jadi lamma waqa'a syai'un lamma waqa'a syai'un fi dhihnil mukallaf an yaf'ala dhalika walakinahu imtana'a atau walakinahu mana'a nafsahu an fi'li dhalik imtithalan falahu sawab. Itu yang perlu disampaikan. La mutlaqul al-man'i. La mutlaqul man'i, bukan pokoknya meninggalkan, atau la mutlaqut tarki. Karena dzalika yajurru atau yaqtadi, karena hal tersebut dapat menyebabkan bahwa yaqtadi anna jami'al insan yusabu 'alaihim abadal abadi. Dia akan diberi pahala selama-lamanya. Walaysa kadzalik. Wala dalila 'ala dzalik. Bukan begitu dan tidak ada dalilnya. Nah, itu sampai itu dijadikan kitab gitu. Tinggal apa yang saya sampaikan itu diubah menjadi bahasa. Yang sudah saya sampaikan, dan awas ini dipertanggungjawabkan nanti sama anak nanti. Ada yang tidak, saya sudah ngomong beberapa hari yang lalu dan diberi kesempatan saya ke Bali kemarin, saya kan suruh awas mutalahnya, jangan meninggalkan pondok ke Bali ini dan macam-macam, karena nanti pulang dari Bali saya harus mempertanggungjawabkan pelajaran, dan saya bilang begitu, baik itu terjemah bagi kitab apa yang sudah saya bikin, itu semua yang ada di sini sebagai tim penerjemah kitab Tibyan dengan sebaik-baiknya terjemah. Orang mungkin satu alinea ente, alinea kedua ente, alinea ketiga ente, seperti itu. Mengikuti yang biasa saya gunakan. Kalau perlu kasih catatan kaki, harus seperti itu. Ngerti nggak? Yang ini kita satu alinea juga, satu alinea, dua alinea, satu orang menyampaikan. Tidak perlu lama-lama. Ya kalau lama bagus lah, asalkan lamanya itu benar-benar